rekoso nih koyo pingin buat rumah, pingin bangun rumah tenan alam sampai teko Hongkong ya Allah. Pingin beli kebun, pingin beli sawah tenan alam teko Hongkong ya Allah. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya darul bala, dunia itu tempat kesengsaraan. Dunia ini tempat yang gak ada enaknya di dunia. Kadang duwe bojo gemati anak enakan. Kadang bojone apik, sing wedok apik, sing lanang apik, rezekine apik, ora duwe anak. Kadang sing wedok apik, anake apik, sing lanang ketut pelakor. Ada yang seperti itu? Dunia itu nggak ada sempurnanya. Ya seperti itu. Sedangkan akhirat itu lebih abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih abadi. Makanya kenikmatan kita yang sesungguhnya teman-teman itu adalah akhirat. Tak berani. Kenikmatan kita yang sesungguhnya adalah apa? Akhirat. Dunia gak apa-apa, sengsara gak apa-apa. Yang penting akhirat mendapatkan nikmat. Allahumma amin. Apalagi nikmat dunia, nikmat akhirat. Allahumma amin. Dulu Sayyidina Khalid bin Walid pernah mengatakan malam terindah bagiku adalah malam kematian. Malam yang aku nantikan adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku. Orang-orang dulu kalau mau mati itu senang karena apa? Akan bertemu dengan rahmatnya Allah. Yang penting dua yang dibawa. Apa? Satu iman, dua amal saleh. Kalau kita mati membawa iman dan amal saleh, kita dibuatkan istana yang mewah oleh Allah, diberi kebun madal basori sebatas mata memandang. Penak mati kupung penak. Para rasul, para nabi, para wali, para kiai sudah merasakan nikmatnya kematian. Mati niku nikmat. Sampeyan mboten pengin jajan rong minggu. Bareng siap. Modele kok bahas mati kok abot. Semoga semuanya husnul khotimah. Amin. Semuanya husnul khotimah. Amin. Satu, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu kebaikan itu yang mengantarkan kita mendapat ridhonya Allah. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa itu walaupun kecil mengantarkan pada murkanya Allah. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi wali nih Gusti. Yang keempat, jangan remehkan umur. Siapa tahu umur yang kita remehkan adalah umur di saat kita kematian. Tapi bukti nih Pak Kiai, banyak orang melakukan kemaksiatan. Orang yang berani berbuat dosa, berbuat maksiat, korupsi, mencuri, durhaka, itu tandanya dia lupa akan kematian. Kalau orang ingat kematian, gak berani. Mau tanda tangan, nek mati piye gak sih? WA-an sama TKL. Besti di mana Besti? Oh saya di Natan Kulon. Natan Kulon. Pokok Kulon Kaulun apa? Kaulun. Kata ini Natan Kulon mau bener. Kulon ono etan. Oh ternyata bacanya Kaulun. Natan Kaulun, Natan Kulon. Ayo ketemu yuk. Ketemuan TKW sama TKL yang sama-sama punya istri, yang sama-sama punya suami. Ketemuan di mana? Sampai mana tadi? Nek urusan semayang. Sudah ketemu langsung ingat mati. Ya Allah, saya kok ketemu? Ya Allah, dosa apa ini? Ya Allah, kok mati wae berkumpul piye? Ya Allah. Kira-kira berani apa tidak? Tidak. Orang berani melakukan dosa itu karena lupa akan kematiannya. Maka selalukanlah ingat akan kematian. Insya Allah kita akan selamat dari dosa-dosa. Allahumma amin. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wa katama Lailatul Qadari fi syahri Ramadan, dan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Cuma karena sekarang bulan Dzulhijjah, maka
Kami ingin menerangkan tentang amalan-amalan yang baik dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal berapa? 5 atau 4? 4. Kalau di Indonesia 5, kalau di sini 4. Oke. Kalau di Indonesia 5, kalau di sini 4. Teman-teman, apa yang dilakukan orang yang di saat Dzulhijjah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah, mulai Allah menciptakan langit dan bumi, hitungan bulan selama 1 tahun itu 12. Ini hitungan bulan menurut Allah mulai zaman dulu sampai sekarang itu ada 12 bulan. Apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, teman-teman, itu menjadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Ternyata yang 12 ini tidak hanya bulan saja. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya 12. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12. Kanjeng Nabi sedo tanggal 12. 1 tahun ada berapa? 12 bulan. Ada 12 bulan. 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? 12. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, paling pon lagi dengan minggu. Oh, kita bahas 12 kok 7 ki piye? 12. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu selo, api. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah itu sekarang. Besar. Jauhnya besar. Ya mesti mau melang gue. Ya udah besar. Dzulhijjah itu besar. Kemudian Muharram itu surah Rajab. Kita bahas Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ada satu keistimewaan, di antaranya adalah bulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sebagai wahyu untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Kemudian Allah menggantinya dengan domba karena apa? Ketaatan Ismail kepada bapaknya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa apa? Tarwiyah. Berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau Indonesia besok hari Rabu, kalau sini hari Kamis. Kemudian Arafah tanggal 9. Mau ngombe ya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu kalau Indonesia hari Kamis, kalau sini hari Jumat. Siapa yang berpuasa tarawih Arafah ini pahalanya sama dengan berpuasa 2 tahun. Allahumma amin. Ojo amin tok lakoni. Ono sak oman amin ra lakoni. Insya Allah dikerjakan puasa tarawih Arafah. Kemudian apalagi yang dikerjakan Pak Kiai selain puasa tarawih dan Arafah? Orang yang ingin berkorban baik di sini atau di rumah, maka disunahkan untuk tidak memotong kuku, disunahkan untuk tidak memotong rambut. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai disembelihnya hewan kurban. Kalau kurbannya di rumah gimana Pak Kiai? Enggak apa-apa, jenengan transfer, diberikan, kemudian disembelih, kemudian jenengan dikabari, pun empuk disembelih, sudah disembelih, baru motong kuku, baru nyukur rambut. Kemudian apalagi tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafah bertakbir. Takbir itu ada 2. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir muqayyad itu apa teman-teman? Takbir yang dilakukan ketika setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi mulai kalau Bojonegoro Indonesia Kamis, berarti tanggal 9 Dzulhijjah itu Kamis. Kalau di sana itu mulai subuh kita puasa, sahur, kemudian subuhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, setelah salam itu takbir 7 kali. Itu hukumnya sunnah. Bisa dipahami namanya takbir apa? Muqayyad. Jenengan setelah sholat
Berarti di sini hari Jumat ya. Berarti setelah sholat Jumat hari Jumat Sabtu, hari Sabtu. Gak paham. Sabtu itu hari rayanya kene. Yang kita bahas hari Idul Adha atau Arafah. Di sini berarti hari apa? Jumat. Disunahkan takbirnya itu ketika mulai subuh tanggal 9 Arafah. Kok Sabtu ya? Sombong-sombong direpot kabeh. Tak ulangi. Yang penting paham, tak ulangi. Berarti kalau Indonesia Kamis, kalau sini Jumat, habis subuh, salam langsung takbir. Itu hukumnya sunnah, namanya takbir muqayyad. Pakai Kamis atau sini Jumat, habis sholat zuhur ya begitu, habis sholat asar ya begitu. Baru ada takbir yang selanjutnya, yang kedua, namanya takbir mursal, yaitu malam 10 Dzulhijjah, habis maghrib di pasar-pasar takbir, di sawah-sawah takbir, di masjid, di rumah, dimanapun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kalau di Indonesia ada namanya takbir keliling. Kalau dulu betul takbir keliling itu ya takbir mursal, orang-orang pakai oncor, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dulu. Kalau sekarang ketera orang-orang Blitar, ada namanya son apa itu? Blitar, Kediri, Tulungagung, Serengani, Sohor gitu. Sekarang takbir mursal itu jalan nggak takbiran, yang takbiran itu sound sistemnya, bukan orangnya. Makanya kalau di desa saya sudah saya rubah, nggak boleh ada takbir keliling kecuali betul-betul takbiran. Caranya besok malam Idul Adha di pondok saya itu ribuan orang datang, tak kasih kupon semua, gratis kuponnya. Hadiahnya apa? Umroh. Tapi yang online tidak bisa ikut. Yang ikut yang hadir di pondok, tapi menyaksikan online lewat Santri Senior YouTube boleh. Itu begitu. Itu namanya takbir mursal. Setelah itu disunahkan terus takbir muqayyad. Setiap habis sholat, baik fardu ataupun sunnah, takbiran. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik yang ketiga. Habis sholat asar, setelah itu sudah tidak ada lagi takbir muqayyad. Bisa dipahami ya? Itu disunahkan. Kemudian ketika kita mau sholat Idul Fitri, kok Idul Fitri? Mbak Fitri. Idul Adha. Ketika kita mau berangkat sholat Idul Adha, yang disunahkan apa? Ketika kita mau berangkat mandi dulu. Mandi untuk mengikuti sholat Idul. Di sini ada ya? Ada. Kemudian mulai rumah sampai tempat di mana kita sholat Id disunahkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan kaki sambil takbiran. Geremeng-geremeng naik di sini karena negaranya beda, ya sudah pelan-pelan saja nggak apa-apa. Walaupun ketemu teman ya takbiran Allahu Akbar. Kak apa bini yo? Belinya di mana yo? Sudah, nggak usah bahas baju, nggak usah bahas kalung, nggak usah bahas apa. Ketika jalan mulai rumah sampai tempat Id, maka bertakbirlah. Kemudian mengambil jalan yang berbeda. Ya ini yang sulit karena sampai mesti numpak sepur. Mesti arahnya kan satu arah. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takbir, ketika pulang jalannya beda, pergi jalannya berbeda. Itu sunnah-sunnah diantaranya kurban. Kemudian saat kita berkorban disunahkan untuk melihat binatang yang disembelih, disunahkan. Kemudian ketika kita setelah menyembelih hewan korban, disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Ada dalam sebuah riwayat hadis, siapa yang sholat 2 rakaat setelah binatang korbannya disembelih, maka doa-doanya diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Ini tentang korban. Ini yang keenam. Ini sudah dapat surat. Pengajiannya nanti sampai jam 4. Sekarang sudah jam setengah 4. Jam 3.30 ada infak keliling. Sekarang kurang berapa menit infak keliling? 3 menit. Monggo panitia.
Nanti yang terakhir, jangan remehkan doa. Siapa tahu di antara untayan-untayan doa itu yang diijabah, ada keajaiban doa. Amin. Monggo panitia sallallahu Yang pertama, jangan remehkan amalan ibadah sekecil apapun. Siapa tahu amalan yang kecil itu justru mengantarkan kepada ridhonya Allah. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa yang kita remehkan adalah dosa yang menyebabkan murkanya Allah. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi walinya Allah. Yang keempat, jangan remehkan umur kita. Siapa tahu usia yang kita jalani adalah usia di mana kita dipanggil oleh Allah. Yang kelima, jangan remehkan setiap hari di bulan Ramadan. Siapa tahu bulan yang kita remeh, hari yang kita remeh adalah hari di mana Lailatul Qadar diturunkan. Cuma tadi kita bahas Dzulhijjah. Yang keenam, yang terakhir, wa katamas sholawatil wusta bainas sholawat, dan Allah merahasiakan sholatil wusta di antara beberapa sholat. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, sholatil wusta ini bermakna lughat as-sholat hiya ad-du'a al-wusta bimana al-istijab, doa yang mustajab. Teman-teman, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka kita jangan sekali-kali berputus asa, selakukanlah mulazamah, istiqomah untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa umukhul ibadah, doa adalah intisari daripada ibadah. Teman-teman, ada yang di sini sudah 10 tahun berdoa, tapi doanya seakan-akan belum ada yang dikabulkan. Kok meneng kata? Imam Nawawi mengatakan, setiap orang yang menengadahkan tangan ditakdirkan oleh Allah bisa berdoa, itu doanya istijabah. Tapi buktinya Pak Kiai, wong saya itu sudah 10 tahun minta uang 5 miliar saja sampai hari ini belum dapat Pak Kiai. Teman-teman, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu al-'afwa, ampunan, wal 'afiyah, dan berkesudahan yang baik atau sesuatu yang dikabulkan dengan kebaikan, itu namanya afiyah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdoa, ya Allah,
Semoga engkau menjadikanku orang yang hafal Al-Quran, karena beliau itu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kesibukan ini membuat dia itu deres Quran itu sering terlunta. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, buatlah aku hafal Al-Quran tanpa disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Teman-teman, Ahmad bin Hanbal difitnah, kemudian dia dipenjara, dan di penjara inilah dia sibuk menghafalkan Quran tanpa diganggu yang lain. Itu namanya dia berdoa tanpa afiah. Ada cerita seorang perempuan mendoakan suaminya, ya Allah, semoga aku mendapat uang 5 miliar dari jerih payah suamiku tanpa kesulitan apapun. Ya Allah, aku minta uang 5 miliar hasil dari suamiku tanpa kesulitan apapun. Dikabulkan oleh Allah, suaminya ditabrak mobil, dapat asuransi, dapat jasa raja, dapat semuanya. Yang nabrak perusahaan besar, orangnya ikhlas, dapat 5 miliar. Menyesal dia, menyesal. Makanya teman-teman, kalau kita berdoa selipkan ini as'alukal afa wal afiyah. Sampai pilih di bojone urip ora duwe duit 5 miliar. Kalau bojone mati sampai 5 miliar. Mati bojone. Astagfirullah. Wanita-wanita Hongkong itu wajah-wajah dolan. Insyaallah. 5 miliar akan Gini. Ketika kita berdoa, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Ketika berdoa, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ini ada satu cerita, ini kisah nyata. Di salah satu kecamatan di Bojonegoro ada namanya Kecamatan Temayang, yang arah Nganjuk. Ada di sini orang Temayang? Alhamdulillah. Tonggo kula niku nggih tonggo Temayang. Temayang itu banyak yang tak ada hujan, artinya lahannya itu lereng-lereng. Ada orang Temayang punya sawah itu 6 hektar. Kira-kira kalau orang punya sawah 6 hektar, kira-kira bisa haji apa tidak? Kaya apa tidak? Tapi ini anehnya, orang Temayang ini sawahnya 6 hektar tapi belum bisa haji. Istrinya geremeng. Geremeng itu apa? Gundel ya maksudnya. Geremeng, Pak, ada apa toh? Kita ini di desa terkenal kaya, sawah saja 6 hektar. Masa ini daftar haji saja kok nggak kuat toh Pak? Tolonglah minta ijazah sama Pak Kiai. Berangkat ke rumahnya Pak Kiai minta ijazah. Pak Kiai, ijazah apa? Begini Pak Kiai, sawah saya itu 6 hektar. Ya. Istri saya ngebet ingin daftar haji tapi nggak ada yang dibuat daftar Pak Kiai. Hanya sawah 6 hektar itu Pak Kiai minta ijazahnya. Gimana caranya Pak Kiai supaya saya sama istri bisa cepat berangkat haji? Tidak. Astagfirullah. Maksud saya minta duitnya tapi masa? Lah kalau jual kan nggak usah minta ijazah Kiai. Ya, jual saja. Kata Pak Kiai, Bapak, Pak Kiai. Haji itu niat yang besar, niatnya harus kuat, himmahnya harus kuat. Pak Kiai. Pun menurut kula nggih, kula menurut Pak Kiai derek mawon. Sawah kamu tadi berapa? 6 hektar. Ya. Begini, musim kemarau ini yang 4 hektar sampai tanami apapun untuk bisa hidup 3 bulan. Tapi yang 2 hektar tolong ditanami tembakau. Tapi sampai kudu nadar apa Pak Kiai? Tembakau ini nggak boleh dibuat makan, harus dibuat daftar haji. Kalau dapat uang 50 juta, ya sudah untuk 2 orang. Kalau 100 juta daftar 4 orang. Kalau 200 juta tonggo-tonggo mungkin defakir. Siap Pak Kiai. Hanya itu Pak Kiai, ya enggak, harus ada doanya. Gimana Pak Kiai doanya? Ketika sampai deder atau ketika nanam, ketika ngencekkan ini. Nandur ya. Ketika menanam nandur itu sampai harus di dalam hati ucapkan haji. Wah, Pak Kiai, apa? Ini 2 hektar Pak Kiai. Kalau 2 hektar saya sendiri yang kojak kaji.
Ya nggak selesai Pak Kiai. Bolehkah saya gaji orang, minta orang untuk nanam? Boleh, minta bantuan orang lain? Boleh. Tapi sampai harus mengatakan, tolong haji niatkan untuk saya. Mengumpulkan 8 orang. Pak, kabeh, nggih. Biasanya nanam tembakau 1 hari berapa? Berapa Pak? Paling 100.000. Ya sudah, orang 8 ini tak gaji 200.000 1 hari. Kok mahal Pak? Ya ini saya punya keinginan. Tolong nanti kalau pas ngecepke, pas nandur, tolong muninyo kaji. Orang 8 buyar. Gimana? Besok pas ngecepke, ayo bareng-bareng ben kompak kayak sekolah. Pojok sana, pojok sana, pojok sana. Tiga pada 1, 2, 3. Kaji. Kaji. Orang satu kampung itu heboh. Itu di sawah kok rame-rame. Kok seperti orang demo. Datang ini teman-teman. Datang. Lek. Ya. Nandur bako ya nandur bako, menanam tembakau ya menanam tembakau, tapi nggak usah teriak-teriak kaji loh. Ini gajinya mahal. Itu loh yang punya sawah ini kepingin segera berangkat. Teman-teman, ringkas cerita. Orang itu biasanya 2 minggu tembakau itu masih kecil. Ini sudah cepat, daunnya itu lebar-lebar. 1,5 bulan orang-orang lihat, Pak, Masya Allah tembakonya kok besar-besar, kok subur. Iya, tapi ini nggak boleh dimakan sama Pak Kiai. Lalu apa? Ini semua nanti uangnya untuk kaji. Bolak-balik rakoyo wong sing parah Pak Kiai gelem to. Ngene iki ditunggang Pak Kiai, bakonya itu subur-subur. 2 bulan panen pertama namanya bako gowoan. Itu paling murah. Bako, teman-teman sahabat pejuang, bako itu, tembakau itu pengapesannya kalau kena hujan. Kalau hujan mati bako itu. Karena Bojonegoro itu panasnya bentar, kok bentar panasnya tinggi, maka cocok untuk tembakau. Kalau musim kemarau. Nah ini 2 bulan sudah panen. Biasanya panen pertama itu murah, ini sudah mahal. Pak, lah kok sudah panen? Ya alhamdulillah ini payu laku 1.500 1 kilo. Alhamdulillah. Tapi ini langsung rekening haji kok mau. Teman-teman baru panen sekali, hujan deras 5 hari 5 malam. Hujan deras 5 hari 5 malam, bako tembakau langsung ngeterek mati. Orangnya sudah shock menghadap kiblat, ya Allah. Tembakau saya kok mati ya. Ya Allah, saya malu ya Allah. Orang satu kampung sudah tahu kalau tembakau ini mau tak buat haji, tapi kok mati ya Allah. Ya Allah, min ayyi wajhin ya Allah, dari jalan manapun yang kau kehendaki ya Allah. Haji ya Allah. Nangis. Orang yang sebelah sawahnya itu kasihan, ini orang kok hidup terus. Ini jangan-jangan pingsan. Pak, bangun. Halah, ganggu itu. Saya ini sedang doa apa haji, mbakku mau mati nggak apa-apa. Pulang teman-teman, bawa ember, bawa cangkul itu pulang. Dipabat itu dijemput sama ponakannya. Pak Le, ya, ayo ikut aku Pak Le naik motor. Enggak, hatiku susah, mbakku mati. Saya ingin jalan kaki saja. Pak Le ini penting Pak Le, ayo naik motor. Enggak. Pokoknya saya mau jalan kaki. Pak Le, apa? Anaknya sampean yang pertama Pak Le, tadi itu nyabrang jalan raya Pak Le, keterak mobil Pak Le, ketabrak mobil. Sekarang anaknya sampean itu top 6 di rumah sakit Bojonegoro. Ayo cepet Pak Le, colik Pak Mondo. Enggak mandi, enggak apa perjalanan. Temayang Bojonegoro itu 26 kilo. DM batin, ya Allah, berdoa haji belum dikabulkan. Anak sudah tertabrak mobil, ya Allah. Ini bener TKW Hongkong, jual saja ya Allah. Ide situ. Teman-teman, sampai rumah sakit ternyata yang nabrak ini orang Gresik. Orang tuanya ini turun langsung dirangkul. Pak, sampean ini bapaknya mbaknya ini toh? Iya, gini Pak ceritanya. Namanya musibah tidak ada yang tahu. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Yang nabrak itu kita serombongan dari Gresik Pak. Yang nyopir itu ya anak saya ini sudah pinter, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ya ini yang nyopir.
Lah tadi itu mau ke Nganjuk acara resepsi ponakan agar lebih cepat lewat Bojonegoro, lu neratas lewat Temayang agar lebih cepat. Lah anaknya sampai perempuan ini di depan. Lah bareng naik motor di depan, anak saya nyopir mobil kan di belakangnya. Anaknya sampai wedok perempuan ini ngeriting ngomong gue ini ras terkuat ini Pak. Ngeriting ngomong gue akhirnya keserempet Pak, tapi gak usah khawatir Pak, semua biaya rumah sakit kita ya tanggung jawab, akomodasi siap, pokok seduluran mawon, mboten napa-napa pun sampai dan Nganjuk berangkat. Teman-teman orang Gresik ini tanggung jawab. Tiap minggu sopirnya ini, anaknya ini jenguk, bawa uang, bawa makanan, bus obat, pokok dicukupi tiap minggu sampai 2 bulan. 2 bulan anak Gresik ini datang, orang tuanya ini bapaknya yang nanam tembakau tadi itu nangis. Di bawahnya tangga rumah sakit nangis. Bapak kok nangis wonten napa? Kenapa Bapak menangis? Bukankah semua ini sudah tanggung jawab saya Pak? Mulai biaya, obat, rumah sakit apapun saya. Piye nak? Piye? Saya nggak boleh nangis nak. Anakku ini masih obok biayai walaupun biaya semua sudah sampean. Tapi ini waktu, tenaga, pikiran 2 bulan, nak 2 bulan. Ini mestinya saya tuh nanam tembakau tak buat kaji mati. Nunggoni anak kaji dewek lho. Nah, dalam Bapak, anakku ki perawan, anakku perawan. Sak kampung anakku sing paling ayu asline. Banyak sing ngarepke ku. Wis banyak yang ingin melamar anak saya, wong anak saya cantik, cuma ini sampai tabrak Mas. Ini sudah 2 bulan nggak ada kabar sembuhnya kapan. Sewaktu-waktu keluar dari rumah sakit ada cacatnya. Siapa yang tanggung jawab? Saya orang tuanya ya sedih Mas. Siapa yang tanggung jawab kalau ini nanti pulang dalam keadaan cacat? Orang Gresik ternyata tanggung jawab. Bapak, yang ini yang nabrak saya. Saya yang tanggung jawab biayanya. Kalau anak Bapak jenengan cacat, saya yang tanggung jawab. Tak nikah dewe Pak. Kok tidak Gresik? Nggih Pak, sampean ditanyakan sama yang nabrak itu gimana? Ya nggak apa-apa toh Pak, saya terserah jenengan pripun. Lah piye to nak sampean kok seneng anakku itu piye? Gini loh Bapak, wong tiap minggu saya kesini, saya lihat orang Bojonegoro rukun-rukun kok seneng. Saya lihat kerukunan keluarganya panjenengan kok seneng, akhlaknya mbake kok apik kula seneng. Saya itu di Gresik punya perusahaan udang windu Pak. Saya sudah nadar sama Allah, sudah matur sama Bapak Ibu, kalau saya dipertemukan jodohnya tahun ini, saya bernadar bahwa kedua orang tua dari perempuan yang tak nikahi tahun ini tak kasih hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasa ngeten ini sangat dipahami. Ya Allah haji dikabulkan sama Allah. Gimana cara ngabulkan? Ditabrak motor Pak. Dimaksud inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kadang Allah mendatangkan kesulitan, tapi di balik kesulitan itu ada 2 anugerah. Tapi ngeten lho Pak Kiai, contohnya kok bulet ngene. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan. Pangapunten, ada guru TK itu sowan sama saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Guru kok kadang ngaren? Kok sowan? Begini Pak Kiai, sekarang kan bulan 6 Pak Kiai. Ini kan wayahe unggah-unggahan. Apa unggah-unggahan itu? Saatnya naik kelas Pak Kiai. Lah terus kami sowan itu mohon doanya Pak Kiai, semoga tahun pelajaran baru ini gaji saya naik. Loh, minta naik gaji berapa Bu Guru? Lah gajinya panjenengan berapa Bu Guru TK? Berapa Pak Kiai? Gaji saya itu 300.000. Lah terus minta didoakan naik berapa? Gak usah banyak-banyak Pak Kiai, 200.000 saja biar genep 1 bulan 500.000. Bu, dalem Pak Kiai. Jaluk donga Kiai kok 500.000. Minta doa sama Kiai kok 500.000. Lah berapa Pak Kiai? 3 juta sekalian. Bagaimana mungkin Pak Kiai gaji saya 3 juta? Wong kepala sekolah TK mawon gajinya hanya 700.000. Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah memutuskan kun
Nah terus gini Bu, kalau Anda nek panjenengan kepingin dungane nang segera kabul, gajine naik, nggih Pak Kiai. Nanti jam 2:30 malam bangun, mandi taubat. Mandi tobat itu apa? Ketika air mengalir di atas kepala, ratakan tubuh, niat, ya Allah saya bertobat kepadamu, saya mandi, niat bertobat kepadamu. Agus. Setelah mandi tobat, segera wudhu, setelah wudhu, menutup aurat, segeralah sholat. Pertama lakukan sholat tobat. Setelah sholat tobat, sholat tahajud, sholat malam. Setelah itu sholat apapun, sholat mutlak, nggak apa-apa. Kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat, berdoalah sesuai hajatmu. Doanya gimana Pak Kiai? Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, doa itu yang penting sampai paham. Sholat dulu, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 3 juta ya Allah. Itu namanya doa to the point. Nggak sampai Allahumma paham. Wes yang penting doa paham. Sholat lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 3 juta. Oh, setelah itu tutup dengan sholat witir itu. Hanya itu saja Pak Kiai, enggak sempurnakan dengan sedekah. Tolong Bu ya, pripun Pak Kiai, 3 bulan gaji panjenengan jangan dimakan, sedekahkan. Bulan ini 300.000 untuk anak yatim, bulan depan 300.000 untuk masjid, untuk pondok, bulan depannya lagi untuk saudara, kerabat, fakir miskin, tetangga sekitar 300.000. 3 bulan jangan dimakan, sedekahkan. Siap Bu, siap Pak Kiai, kerjakan. Insya Allah gaji panjenengan naik. Wongin mantuk buyang-buyung kula sing pupuk-pupuk. Keajaiban doa, betul? Setelah beberapa bulan, 4 bulan sowan, loh Bu Guru kok kesini lagi? Nggih Pak Kiai hanya ingin berbagi kabar bahagia. Bahagia gimana Bu Guru? Alhamdulillah Pak Kiai, gaji saya sekarang itu 3.300.000. Loh, lah gimana ceritanya? Lah wong Pak Yai mendoakan saya, tiap malam saya mandi tobat, tiap malam saya sholat tobat selama 3 bulan. Saya sedekahkan gaji saya Pak Kiai. 3 bulan saya istiqomah sholat tahajud Pak Kiai. Setelah itu Pak Kiai, alhamdulillah saya dilamar seorang pemuda yang sudah bekerja, gajinya 1 bulan 3 juta. Bisa dipahami? Ketika kita berdoa, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jangan ira dengan ya Allah 3 miliar, ya Allah 5 miliar, ya Allah 5 miliar. 5 miliar Anda selama 10 tahun tidak mendapatkan 5 miliar, itu dikabulkan oleh Allah. Lewat apa? Kesetiaan suami. Lewat apa? Kesehatan suami. Lewat apa? Anak-anak yang nurut. Lewat apa? Jadikan dikasih kesehatan. Itu lebih daripada 5 miliar. Seandainya Allah memberikan yang diinginkan sampai yang 5 miliar, sampai yang bojone dikasih 5 miliar, mesti ngiring wong wedok liya. Mosok wong lanang 5 miliar kok sing wedok kok kaya gajah uling. Materi ini sebenarnya keajaiban doa itu sebenarnya bisa lebih 1,5 jam. Tapi ini karena sudah disuruh doa ya tetap kita doa. Yang masih kurang puas bisa melihat YouTube Santri Senior. Follower yang belum tahu Santri Senior. Kalau masih kurang lagi 6 bulan lagi ngundang lagi nggak apa-apa. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Anak-anak yang solih-solihah, badan yang sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina.
Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmatan fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa nawwir qulubana bi fahmi ulumika wa tsabbit imanana wa tsabbit imanana wa tsabbit imanana wa qawi ibadatana wa a'tina ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqil akhiratil akhirin irhamna warzuqna rizqan halalan thayyiban warzuqna taubatan nasuha wa husnal khatimah wa qdi hawaijana ya Allah wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.